Ada yang mengatakan kiai dari Banten. Coba sebutkan abad ke-5 sampai abad ke-9. Ulama siapa yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Tidak ada kata saya yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak menolak? Karena memang tidak ada. Para ulama yang mengatakan ada Imam Ubaidillah, muqaddamun itu didahulukan, menang alan nafi atas orang yang menafikan. Yang menafikan ocehannya nggak dianggap sama sekali. Didahulukan orang yang mengisbat, yang menafikan, yang mengatakan tidak ada Imam Ubaidillah, padahal ulama mengatakan ada, yaitu si Imaduddin ini, ocehannya nggak dianggap. Seorang Mukiddin dari Balawi Sokang menantang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, bahkan mengatakan bahwa buka saja imamah yang dipakai, buang saja sorban yang dipakai oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Hal ini efek dari pernyataan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani pada saat kongres pertama Sabilillah di Buntet beberapa hari yang lalu, di mana Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani waktu itu sempat mengeluarkan satu pernyataan terkait dengan adanya tokoh dari Banten yang keluar di masa lalu, di awal-awal munculnya tesis Kiai Imad, tentang Kiai Imad yang dituding menolak adanya ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa, mulai dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Lalu Kiai Imad mengatakan bahwa memang saya tidak mengatakan bahwa ada ulama yang menolak. Kenapa demikian? Ya karena memang Ahmad bin Isa ini tidak pernah ada anaknya yang namanya Ubaidillah, jadi tidak ada penolakan di situ. Kan yang ditolak itu kalau ada, ini memang tidak ada. Dan bahkan di situ Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mensimulasikan dengan menyebut nama Kiai Yusuf Al-Bantani yang tiba-tiba didatangi oleh seorang anak dan mengaku sebagai anaknya. Lalu Samukiddin di dalam salah satu videonya menanggapi pernyataan tersebut. Nah, tentu pernyataannya kita sudah bisa bayangkan bagaimana ngaurnya. Kenapa saya bilang ngaur? Karena kemudian hal yang menjadi tanggung jawab Kelambak Lawi sesungguhnya untuk membuktikan tentang nasabnya yang dirungkat oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, justru Samukiddin ini berharap Kiai Imaduddin Usman yang menemukan naskah-naskah atau teks-teks terkait dengan tuduhannya terhadap Kelambak Lawi yang memang tidak pernah ada dibahas namanya Ubaidillah, mulai dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, karena nanti di abad ke-10 baru nama Ubaidillah tiba-tiba muncul sebagai anak Ahmad bin Isa. Itu pun yang menulisnya dari kalangan Pak Lawi sendiri. Nah, jadi jelas sekali. Sementara kalau bicara soal nasab sebenarnya itu, kalau memang Imam Ubawi, kalau memang Ubaidillah ini adalah orang yang terkenal, apalagi cucu seorang Rasulullah, otomatis dia akan selalu ikut namanya dibahas atau ditulis pada saat ketiga anak Ahmad bin Isa itu ditulis dari masa ke masa. Nah inilah kasihannya memang orang-orang yang berupaya keras secara membabi buta membela Kelambak Lawi, karena kemudian semakin memperlihatkan kedunguannya, semakin menetapkan dirinya, semakin membuat orang-orang yakin, terutama orang-orang pribumi, bahwa memang pada prinsipnya dengan ketidakmampuan mereka mengeluarkan argumentasi yang berbasis data, hanya berupaya membolak-balikkan kata dan menggiring opini sesat terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang lebih jahatnya lagi karena mengatakan bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah Mujahidin Wahabi. Nah, ini tuduhan yang
sangat kecil oleh orang-orang yang tentu kalau kita tracking orang ini pasti kita tahulah siapa mereka. Yang pasti bahwa ini adalah pembela Pak Kurtubi yang dari Banten itu, otomatis orang ini adalah salah satu antek dari Petamburan juga ya, dari kalangan FPI yang sudah dibubarkan organisasinya oleh negara. Coba kita simak seperti apa Klang Doboli ini memberikan reaksi terhadap pernyataan Kiai Imad, dan saya berharap sahabat-sahabat yang lain jangan emosi, apalagi kalau kita lihat mukanya, ya tahu sendirilah seperti apa mukanya mereka. Oke, kita dengar secara bersama-sama. Saya kira jelas ya, apa yang disampaikan oleh Klan Doboli ini memberikan penegasan buat kita semua bahwa memang pada prinsipnya orang-orang yang ada di belakang kelompok Lawi ini yang mencoba membela nasab junjungannya hanya memang Rumail Abbas lah yang sedikit masuk di akal. Hanya saja sampai hari ini kasihan karena tidak mampu juga membuktikan kitab sejaman sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan tentu catatan besar buat kita sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sendiri, bahwa memang berat bagi kelompok Lawi untuk membuktikan itu, karena memang tidak ada datanya, karena memang tidak pernah ada orang yang namanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Oleh karena itu menjadi tidak heran kita kalau kemudian Gus Buat Pleret beberapa hari ini mendorong bagaimana supaya para pakar DNA untuk turun gunung menindaklanjuti apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani secara teks yang memang tidak bisa dilawan lagi oleh kelompok Lawi dalam tanda petik ya, tidak bisa ditangkis pukulan telak yang berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada dari abad ke abad. Ya maka memang sudah menjadi hal yang penting, saya kira sangat urgent supaya dinaikkan level kajiannya lagi, yaitu berdasarkan kajian DNA. Dan tentu kita berharap dengan munculnya para ahli. Bagaimana orangnya kok ente katakan nggak ada, Din Imaduddin? Padahal ulama-ulama mengatakan ada. As-Sakhawi, Ibnu Hajar, Nasabah ini itu banyak mengatakan Imam Ubaidillah itu ada. Ente kok bisa ngomong tidak ada? Berarti ente menafikan. Maka ini kan masuk ranah kaidah al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi ma lam ya'tin nafi bid-dalil. Al-mutsbit yang mengisbat, para ulama yang mengatakan ada Imam Ubaidillah, muqaddamun itu didahulukan, menang, 'alan nafi atas orang yang menafikan. Yang menafikan ocehannya enggak dianggap sama sekali. Didahulukan orang yang mengisbat, yang menafikan, yang mengatakan tidak ada Imam Ubaidillah, padahal ulama mengatakan ada, yaitu si Imaduddin ini, ocehannya enggak dianggap. Malam yatin nafi bidalil, sampai selama si yang menafikan ini tidak bisa mendatangkan dalil. Kalau dia nggak bisa mendatangkan dalil, maka yang menafikan ini ya dianggap ocehan. Omongannya nggak ada nilainya apa-apa itu, kecuali dia bisa mendatangkan dalil. Nah, tadi barusan Imaduddin Al-Kaburi sudah mengatakan, bagaimana mungkin ada abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 ulama nasab yang mengatakan membatalkan nasab Imam Ubaidillah, lawang orangnya nggak ada. Dia sudah mengakui kan, nggak ada kitabnya, orangnya nggak ada kok. Nah, itu kan cuman jawaban ngeles aja, asumsi dari si Imaduddin yang tidak berdasar ilmiah sama sekali. Contoh, misalkan saya di sini sudah terkenal jadi anak dari ayah saya, orang-orang sudah kenal. Tiba-tiba si Imaduddin menafikan, kamu bukan anak dari ayahmu. Maka yang wajib membuktikan siapa? Ya Imaduddin, dia yang harus membuktikan. Adapun saya tidak ada kewajiban membuktikan, jangan dibolak-balik.
Nah, di kasus ini para ulama mengatakan Imam Ubaidillah itu ada, bukan satu dua, banyak. Tiba-tiba di zaman sekarang, di akhir zaman ini, ada seseorang yang rupanya wajahnya Imaduddin Al-Kaburi itu mengatakan Imam Ubaidillah tidak ada. Maka didahulukan yang mana? Ya jelas yang mengatakan ada, sampai yang menafikan ini si Imaduddin bisa mendatangkan dalil, sedangkan dia sudah mengakui nggak ada dalil di kitab apapun, tidak ada. Nah, ini namanya Mujaddidu Fahmil Wahabi. Ini namanya mujaddid pemahaman Wahabi ini. Si Imaduddin ini mujaddid. Oke, kita kasih gelar dia mujaddid, tapi mujaddidnya orang Wahabi, pemahaman Wahabi, karena Ahlussunnah semuanya jelas ulama mengisbat Imam Ubaidillah, sedangkan dia cuma main nafi, nggak ada tanpa dalil. Lah kalau cuman main menafikan orang, nggak ada tanpa membuktikan dalil, ya semua orang bisa, din anak kecil juga bisa, cuman nuduh tanpa dalil. Yang harus membuktikan, yang mencari dalil itu kamu telah menafikan seseorang yang sudah diisbat, dinyatakan ada oleh para ulama. Tiba-tiba kamu makhluk satu ini di zaman akhir kayak kamu itu, din Imaduddin Al-Kaburi, kok menafikan? Ya kamu yang harus cari dalil. Al-muthbit muqaddamun 'alan nafi, yang mengisbat didahulukan daripada yang menafikan. Sampai selama si yang menafikan ini malam yatin nafi bidalil, selama lam yati, nggak bisa mendatangkan an-nafi, orang yang menafikan bidalil dengan dalil. Selama nggak bisa datangkan dalil dan dia sudah ngakui tadi nggak ada dalilnya, tapi dia main opini tok tadi itu, ya. Bagaimana mau ada ulama yang menafikan, bang, orangnya nggak ada. Ya kalau cuman orasi muter-muter opini tanpa ilmu, ya semua orang bisa deh, dan tidak perlu pakai imamah ente, nggak perlu pakai serban, malu sama serbannya itu, imamah kepala itu, bicara tanpa ilmu, menunjukkan kebodohanmu. Mujaddidu Fahmil Wahabi atau Mujaddidul Jahli, mujaddid pemahaman Wahabi, ngomong tok tanpa dalil. Astaghfirullahaladzim. Ini memang fitnah akhir zaman. Akhir zaman ingin menjauhkan dari keturunan Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Astaghfirullah. Semoga kalau nggak tobat ente cepet titik. Wallahualam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita dengarkan penjelasan bagaimana cara kita menerima sesuatu sebelum menafikan sesuatu. Nah, dari sini ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama ahli nasab mengisbat bahwasanya Sayyidina Ubaidillah itu ada dan dibenarkan oleh semua ulama dari dahulu sampai saat ini. Bahkan ulama-ulama Nusantara sekelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Yasin Al-Fadani, dan semua ulama-ulama Nusantara dari dahulu membenarkan semua itu dengan nasab sampai ke atasnya. Dari Kesultanan Banten, dari Kesultanan Kanoman, dan banyak kesultanan-kesultanan lain, manuskrip-manuskrip yang ditemukan ada nama Sayyidina Ubaidillah tersambung dengan sanad atau tulisan-tulisan yang ada di kesultanan. Nah, dengan sepihaknya kelompok ini mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah itu fiktif dan nasab Ba'lawi adalah nasab palsu dan harus dibatalkan. Dan juga seperti kata Ihya Salafi mengatakan bahwa harus dibatalkan dengan bantuan negara. Subhanallah, apa hubungannya negara dengan sebuah nasab? Nah, ini kan kebodohan yang dipertontonkan. Benar kata Ustadz ini bahwasanya mereka yang mencoba membatalkan semua itu adalah orang-orang yang tidak mengerti dengan semua ilmu atau sebuah ilmu, tapi merasa sok mengerti, hanya mengedepankan egoisnya untuk membuat opini-opini atau hadirnya ulama-ulama akhir zaman yang Rasulullah SAW takutkan. Seperti kata Tengku Mudakori mungkin benar adanya, bahwasanya ada di akhir zaman orang-orang yang akan mengaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal mereka bukan keturunan Rasulullah. Mungkinkah ini orang-orangnya atau mereka-mereka ini yang mengaku-ngaku keturunan Wali Songo, keturunan Rasulullah, tapi mereka adalah orang-orang yang membatalkan keturunan Rasulullah SAW yang aslinya. Lucu, akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Moga-moga umat ini hati-hati dengan semua framing yang sedang dimainkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan keturunan Rasulullah SAW. Kalau kita melihat ocehan dia tentang bagaimana orang yang diakui ada tapi dia mengatakan tidak ada, kalau kita melihat ke sisi kita aja, seperti
andaikan ada yang bilang bahwasanya saya bukan keturunan ayah saya, sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi, dan yang harus membuktikan itu adalah sang penuduh, bukan orang yang dituduh, karena orang yang dituduh diakui oleh orang sekeliling di rumah dia, dan semuanya mengakui dan membenarkan semua itu. Jadi disinilah framing media dimainkan oleh anak buah Imaduddin dan semuanya juga anak buahnya Pleret yang dibayarnya 4 juta per bulan, kata Tengku Kori. Ini yang akan menjadi fitnah besar yang akan membuat umat ini tersesat di tengah-tengah perjalanan di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua terlindung daripada fitnah-fitnah Dajjal atau pasukan-pasukan Dajjal yang selalu menggaungkan opini-opini sesat untuk membatalkan iman di dada kita. Barakallahu fikum. Apa pendapat Anda tentang semua ini? Tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas ya, apa yang disampaikan oleh Klan Doboli ini memberikan penegasan buat kita semua bahwa memang pada prinsipnya orang-orang yang ada di belakang Klan Baklawi ini yang mencoba membela nasab junjungannya hanya memang Rumail Abbas lah yang sedikit masuk di akal. Hanya saja sampai hari ini kasihan karena tidak mampu juga membuktikan kitab sejaman sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan tentu catatan besar buat kita sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sendiri, bahwa memang berat bagi Klan Baklawi untuk membuktikan itu karena memang tidak ada datanya, karena memang tidak pernah ada orang yang namanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Oleh karena itu menjadi tidak heran kita kalau kemudian Gus Fuad Pleret beberapa hari ini mendorong bagaimana supaya para pakar DNA untuk turun gunung menindaklanjuti apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani secara teks yang memang tidak bisa dilawan lagi oleh Klan Baklawi dalam tanda petik ya, tidak bisa ditangkis pukulan telak yang berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada dari abad ke abad, ya maka memang sudah menjadi hal yang penting, saya kira sangat urgent supaya dinaikkan level kajiannya lagi, yaitu berdasarkan kajian DNA. Dan tentu kita berharap dengan munculnya para ahli nanti untuk membahas soal DNA Klan Baklawi itu semakin mencerdaskan anak bangsa. Jadi sekali lagi ini bukan soal kebencian terhadap Klan Baklawi, tetapi ini bagian daripada bentuk edukasi kita kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya jangan mudah untuk terkibuli oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah padahal palsu. Jadi saya kira seperti itu sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua berupaya keras membangun terus edukasi supaya generasi kita ke depan ini tercerahkan, dan ini juga demi untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Jangan sampai kemudian persoalan nasab ini berlarut-larut lalu akan mengganggu agenda besar di negara ini. Kita berharap tidak akan ada orang yang tersinggung kalau kita diskusi soal nasab, dan saya kira memang pentingnya Klan Baklawi membersihkan orang-orang yang ngawur seperti yang ada dalam video tadi itu, sehingga tetap on the track bahwa ini adalah keilmuan yang harus dijawab oleh mereka dengan cerdas, dengan melakukan pendekatan dunia juga. Demikian ya sahabat, sekali lagi mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan kita berharap semua berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, terutama diberikan nikmat kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dan yang paling penting adalah sehat dompetnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.